selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap semangat, tetap sehat. Kita akan mulai pembelajaran hari ini yaitu dari tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, pertama-tama kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang gaya magnet. Apa itu magnet? Kita ketahui dulu ya. Batu magnet adalah batuan yang dapat menarik benda-benda tertentu. Pertama kali, batu magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu. Karena ditemukan di kota Magnesia, batu itu kemudian disebut magnesia. Ada benda yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Menurut bentuknya, magnet terdiri atas beberapa bentuk, antara lain yang pertama magnet batang, magnet cincin, magnet ladang, magnet keping, magnet U, magnet silinder, dan magnet jarum. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub, dapat menembus benda-benda tertentu, dan jika kutubnya tidak senama maka terjadi tarik-menarik. Kalau kutubnya senama, maka terjadi tolak-menolak. Mari kita bahas ini semua satu persatu. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Magnet dapat menarik benda magnetis karena memiliki gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain. Makin dekat dengan magnet, gaya magnet akan semakin kuat. Sebaliknya, jika semakin jauh dari magnet, gaya tarik magnet akan semakin kecil. Magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara, atau dalam bahasa Inggris disebut north, maka disingkat N. Sedangkan ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan, atau dalam bahasa Inggris south, yang disingkat menjadi S. Selanjutnya, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Kekuatan gaya magnet masih dapat menembus benda. Benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet adalah benda tipis. Contohnya pada gambar itu adalah kaca. Kekuatan magnet tidaklah sama di setiap sisi atau bagiannya. Gaya paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Berikutnya, kutub senama tolak-menolak dan kutub tidak senama tarik-menarik. Kutub-kutub magnet mempunyai sifat-sifat khusus. Saat kutub yang sama dari dua magnet saling didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Jadi, kalau bagian utara dan selatan didekatkan, mereka akan tarik-menarik. Tetapi jika sesama utara atau sesama selatan didekatkan, maka mereka akan saling menolak. Apa sih kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang menggunakan magnet seperti kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Selain kompas, masih banyak alat-alat yang menggunakan magnet, contohnya kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Kalau bicara tentang kompas, kita juga bicara tentang gaya gravitasi bumi. Pernahkah kalian melihat orang sedang memetik buah dari pohon?
buah yang dipetik jatuh ke bawah. Hal ini terjadi karena buah tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, gaya gravitasinya akan semakin besar pula. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Karena massa bumi sangat besar, gaya gravitasi bumi sangat besar juga. Oleh karena itu, setiap benda yang ada di permukaan bumi selalu ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Jadi kalau kalian coba lemparkan benda ke atas, benda tersebut akan jatuh karena bumi memiliki gaya tarik bumi yang akan menarik benda-benda yang melayang akan jatuh ke bumi. Berikutnya adalah gaya gesek, yaitu gaya yang berlawanan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Besar gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Semakin besar permukaan benda, semakin besar gaya gesek. Sebaliknya, semakin halus permukaan benda, gaya gesek akan semakin kecil. Berikut ini ada beberapa sifat gaya gesek, antara lain gaya gesek terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda, dan besar gaya gesek tergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bisa kita lihat yang pertama, alas sepatu dan sandal dibuat dari bahan karet atau sejenisnya. Bentuknya sedemikian rupa, sehingga jika dipakai akan menahan pemakainya supaya tidak terpeleset. Yang kedua, ban mobil, ban sepeda, dan ban motor dibuat dari karet, dan bentuknya dibuat sedemikian rupa, bundar ya, bulat, sehingga memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang dibuat kasar. Terakhir, rem sepeda. Prinsip gaya gesekan juga diterapkan pada rem sepeda. Adanya gesekan antara rem karet dan velg logam menyebabkan laju sepeda semakin pelan. Prinsip yang sama juga berlaku pada rem mobil dan motor. Ada manfaat, ada juga kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek ini. Yang pertama, rantai pada sepeda dan motor atau bagian-bagian lain sering bergesekan dapat merusak benda tersebut. Usaha untuk mengurangi gesekan ini bisa dilakukan dengan memberikan minyak sebagai pelumas. Yang kedua, gaya gesekan antara mesin mobil dan kopling menimbulkan panas yang berlebihan sehingga mobil bisa cepat rusak. Dan yang terakhir, gaya gesek antara ban kendaraan dan jalan mengakibatkan ban itu akan menjadi tipis. Sekarang mari kita beralih ke seni budaya dan prakarya. Kolase, kita sudah sering ya membahas ini. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain sebagainya yang ditempel di permukaan gambar. Kolase ini merupakan karya seni dua dimensi ya. Yang kedua, montase. Dihasilkan dari memposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Jadi gambarnya ini bisa diambil dari sumber seperti majalah, koran, semuanya digunting dan ditempel di gambar lain, menghasilkan sebuah gambar baru yang memiliki seni tinggi. Selanjutnya ada mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Jadi dia bisa termasuk 2 dan 3 dimensi. Cara pembuatannya yaitu menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, kepingan benda-benda itu antara lain boleh kepingan pecahan keramik, potongan kaca, dan potongan kayu.
Lanjut, yaitu ada aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah teknik menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain. Kalau tadi kita belajar montase itu potongan atau guntingan gambar kita tempel di gambar lain, tapi dalam bentuk kertas ya. Nah, kalau dalam bentuk kain namanya aplikasi. Aplikasi dapat menggunakan kain perca sebagai bahan utamanya. Kain perca itu maksudnya potongan-potongan kain yang sudah tidak terpakai. Kain perca ditempel pada bidang yang ingin dihiasi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik tusukan sulam. Jadi dijahit ya, sehingga menghasilkan tampilan yang indah pada permukaan kain. Keindahan yang dihasilkan dari sulaman itu didapat dari pengaplikasian komposisi warna antara benang dan kain perca. Sulaman aplikasi ini banyak dipakai pada pakaian, baik pada pakaian anak maupun pakaian dewasa. Selain itu, sulaman ini juga banyak menghiasi perlengkapan rumah tangga yang berbahan kain. Contohnya kalian bisa lihat atau bisa temukan kreasi kain-kain flanel. Mari kita beralih ke ilmu pengetahuan sosial. Berikut ini ada jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Guna memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berikut ini adalah keragaman dalam usaha perekonomian masyarakat Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan bentuk usaha mengelola tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sawah, tegal, dan ladang. Selanjutnya, perkebunan. Selain di bidang pertanian, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga memanfaatkan lahan yang kosong untuk melakukan kegiatan di bidang perkebunan. Mereka memanfaatkannya untuk menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan lain-lain. Hasil perkebunan tersebut dapat mereka jual kepada industri untuk diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu peternakan. Ini berhubungan dengan hewan ya. Nah, berdasarkan hewan yang diternakan, usaha peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu ternak hewan besar, contohnya sapi, kuda, kerbau. Ternak hewan kecil, contohnya kambing, kelinci, dan babi. Dan yang terakhir, ternak hewan unggas, contohnya ayam, itik, burung, bebek. Perikanan. Bentuk usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yakni perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan bentuk usaha menangkap ikan di laut. Jadi hasilnya yaitu hasil laut, antara lain ikan tongkol, udang, cumi-cumi, kerang. Perikanan darat merupakan bentuk perikanan yang menangkap atau memelihara ikan di sungai, empang, kolam, atau akuarium. Jadi bukan hasil laut. Hasil perikanan darat antara lain ikan mujair, ikan lele, ikan patin. Hasil perikanan darat selain untuk kebutuhan pangan digunakan juga untuk hiasan. Banyak ikan yang karena bentuknya indah maka dipelihara sebagai ikan hias. Contohnya ikan lohan, ikan arwana, dan ikan koi. Terakhir yaitu pertambangan. Pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Usaha pertambangan ada yang dilakukan dengan peralatan sederhana, contohnya penambangan pasir. Akan tetapi banyak usaha pertambangan yang harus dilakukan dengan peralatan berat dan canggih. Misalnya pertambangan minyak bumi dan batu bara. Itulah tadi pembahasan tentang tema 7 subtema 3 kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.